Untuk Yongki jelaskan kepada para follower kita ya, baking lovers lah terutama, bahwa gula rafinasi itu memang luar biasa untuk kita pakai. Hai si manis, kembali lagi di podcast Manisnya Agri, sweet, sweet, sweet. Di episode kali ini kita kedatangan Chef Yongki Gunawan. Halo, Hai Chef, halo semuanya. apa kabarnya? Iya, gimana nih Chef, lagi sibuk apa nih? Kayak biasa aja, saya seorang trainer. Jadi sekarang di saat sekarang ini banyak sekali ibu rumah tangga, bahkan anak-anak sekolah loh, yang lulus SMA, lulus perhotelan, ya kan, pada mau buka kafe, restoran, ya sejenis itulah ya. Dan Jadi banyak ikut sekali kelas ke Chef ya? ya pada belajar gimana sih biar benar lah, nggak salah gitu. Jadi selain aktif di program-program TV, juga Chef buka kelas nih? Ada, kalau kelasnya selalu ada, hampir setiap hari lah ada kegiatan ya, setiap hari ada kegiatan gitu. Seru banget. Tapi sebelumnya makasih loh ya udah diundang aku ke sini. Makasih juga nih Chef udah luangin waktunya. Mau tahu dong Chef Yongki nih mulai masak dari kapan sih? Kenapa sih milih jadi chef? Nah begini, sebetulnya saya milih masak ini satu bukan hal yang kebenaran, sebetulnya dari kecil suka, cuman orang tua enggak suka. Oh ya? Orang tua, karena dulu kan zamannya Belanda ya, kakek nenek saya itu jadi anak-anaknya kan dokter lah, insinyur lah, apa segala gitulah. Jadi pengen anak laki, cucu laki satu-satunya ini harus bisa jadi salah satu itu, seperti mereka. Tapi saya jiwanya nggak di situ. Aku lebih senang membantu ibu saya masak, begitu. Tapi ayah saya nggak mengizinkan dulu. Nggak mengizinkan, ya saya orang Bandung aslinya. Oke, terus nggak desain terus gimana tuh Chef? Ya udah nggak bisa ya sudah ya, pokoknya ikutin mau, tapi jiwanya di situ kuat. Sehingga saya pernah juga kuliah ke salah satu tempat kuliah yang memang untuk ya seperti arsitek itulah, ya kan. Umurnya nggak lama sih. Memang bukan passionnya di situ ya. Jadi akhirnya saya memilih ke perhotelan Bandung, yaitu di NHI Bandung. Tahun berapa itu? Tahun 79. Tahun 79 selesai, 79 80 selesai gitu. Jadi berapa tahun ya sekarang? Oh, belum lama ini. Boleh dong Chef diceritain kelas Chef mungkin cara ngajarnya atau para pesertanya. Nah, jadi sekarang ini saya sedang, dari dulu ini nggak ada, jadi pemerintah ini nggak masuk. Saya sedih sekali di Indonesia ini semua university yang khususnya di sekolah perhotelan, kok mereka diajarinya kebanyakan begitu masuk tuh masakan, termasuk saya dulu di NHI. Begitu masuk saya diajarinya masakannya Perancis. Semuanya Perancis, barat mana lah ya. Tapi Indonesianya nggak ada satupun juga. Tapi dulu saya masih bodoh, belum tahu apa-apa. Nah setelah itu saya pelajari, ya sudahlah saya berjalan seperti air mengalir aja. Lama-lama saya belajar juga ke Perancis, saya belajar juga ke Jerman, kemana ya, saya belajar ke Filipina pernah, ke Hong Kong pernah. Memang mereka itu harus memperkenalkan makanan daerahnya dia, sehingga terkenal di dunia. Indonesia tidak, yang dikenalin itu makanan barat semua. Tapi saat sekarang saya bahagia sekali, karena hampir stasiun TV, kemudian sekolah-sekolah university perhotelan, udah Indonesia. Bahkan sekarang sekolah perhotelan itu masuk di sekolah-sekolah sosial. Ada kita beberapa sekolah sosial ya di sini yang mereka nggak bayar, udah Indonesianya nomor 1. Itu yang penting untuk anak-anak muda kita, supaya anak-anak muda kita mengenal. Coba sekarang Mbak Dea tahu nggak anak-anak sekarang? Coba anak kecil. Kalau ditanya masakan soto Lamongan nggak tahu, rawon nggak. Taunya apa? KFC, McDonald lah, pizza. Dia lebih tahu itu loh daripada makanan Indonesia. Itu kan gawat gitu. Iya kan? Paling tidak mereka harus mengenal masakan Indonesia, karena masakan Indonesia itu sebetulnya sangat amat sehat. Termasuk gulanya kan di Indonesia rafinasi. Oh iya kan? Gitu. Kalau Chef, masakan andalan Chef tuh apa sih sebenarnya? Sebetulnya karena saya chef, nah arti daripada chef tuh harus bisa semuanya. Chef cuma masak aja, bukan itu. Kalau chef tuh harus bisa bikin kue juga, kue pengantin, decorating, ya bikin es krim, semua yang di bidang makanan harus tahu.
kok dia cuma jago masakan aja, belum chef saya bilang. Itu takaran saya ya. Nah, tapi kok dia cuma bisa bikin kue aja, belum. Kalau dia bisa semuanya, sampai decorating, sampai bahkan ngajarin sampai buka toko gimana, nah itu baru chef yang benar itu. Iya, kalau sampai sebatas itu belum. Tapi Indonesia sudah mengarah ke sana. Luar biasa sekali untuk saat sekarang. Anak-anak mudanya mulai tampil, mulai bagus, dan dia mulai mengenal makanan Indonesia, bahkan bisa dimodifikasi sama dia menjadi makanan yang bagus, ya kan? Jadi itu hotel-hotel juga sekarang sudah hampir 50% dia menampilkan masakan Indonesia. Itu bagus sekali. Keren banget. Kalau masakan manis andalan chef? Kalau makanan manis itu biasanya di kue. Memang kue itu inti utamanya adalah di gula. Ya, di gula itu memang banyak sekali dipakai. Tahu nggak kehebatannya gula? Gula kalau kadar gula tinggi di dalam makanan, kan ada makanan Indonesia yang gulanya tinggi, manisan, kan itu kan yang bisa disimpan lama karena kadar gulanya tinggi, sehingga dia tidak akan terjadi jamur nggak bisa hidup, bakteri pun mati. Makanya kalau manisan tahan lama. Juga asinan, kalau garam tinggi nggak bisa ada bakteri, nggak bisa ada jamur, makanya tahan untuk menyimpan makanan. Itu karena kita banyak belajar di situ. Nah, kalau makanan manis buat Indonesia banyak sekali, terutama Indonesia ya. Kalau Barat sih memang sebetulnya kalau bisa makanan Indonesia, makanan Barat gampang kok. Tinggal ngikutin karena Indonesia ada semua, dari cake-nya lah. Berarti bahan baku di masakan tuh cukup penting ya? Paling penting. Bikin serabi, kue mangkok tuh Indonesia semua loh. Nggak ada loh. Termasuk yang namanya kelaper tart, itu bukan kue Belanda. Di Belanda nggak ada. Hanya ada di Indonesia, cuma namanya kelaper tart. Kalau di Belanda itu apa namanya? Nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Di Belanda yang namanya kelaper tart. Tapi sana nggak ada. Mahal. Hanya ada di Indonesia karena dulu Indonesia dijajah kan, sehingga orang Belanda yang tinggal di Manado ini kan banyak kelapa dia. Makanya dia bikin kelaper tart. Kelaper itu kelapa, tart itu kue. Namanya kue kelapa. Itu asli Indonesia loh, bukan Belanda. Aku baru tahu, jujur baru tahu. Kirain itu makanan luar. Bukan Indonesia. Lapis Malang, spiku. Nah, karena dulu Belanda yang ngomongnya spiku ya ikut-ikutan. Itu Indonesia. Ya, itu Indonesia semua, nggak ada yang di sana. Indonesia luar biasa. Kue basahan terutama dari Bangka itu. Nomor 1 dari Pulau Bangka. Kue-kue Indonesia paling terkenal di seluruh Indonesia, bahkan dunia ya. Itu dia tahu dari Pulau Bangka. Asal mulanya yang terkenal. Kue-kue manisnya ya? Kue-kue manisnya. Palembang, kan dekat Bangka juga. Maksuba tuh. Iya kan? Ini Chef, ngobrolin yang manis-manis nih. Biasanya tuh peran gula atau peran bahan manis di masakan tuh apa sih Chef, selain ketahanan pangan? Selain panjang umur. Jadi gini, kalau kadar gula itu, kalau manis memang itu sangat urgent sekali kalau gula dalam pembuatan makanan manis. Kita sebut kalau makanan manis jangan identik ke masakan ya, jadi ke kue ya. Ke kue-kue Indonesia kan banyak dibikin walaupun makanan kedua setelah masakan, tapi penggemarnya tuh setiap rumah tuh ada, semuanya ada. Itu gula sangat penting dipakai. Coba pikir, bikin serabi pakai gula kan? Kue mangkok pakai gula, tahu semua kan? Cucur pakai gula. Jadi gula sangat penting sekali. Ya, jadi dengan adanya gula, makanya sebagai dessert tuh harus ada gulanya. Supaya dia makan tuh jadi kenyang, ditutup dengan makanan penutup namanya, ya kan? Udah stop dah. Udah makanan penutup, dia pulangnya juga kenyang dan sehat. Makanya gula sangat penting sekali dalam pembuatan kue-kue Indonesia. Khususnya kalau Indonesia bilang kue basahan. Kue basahan. Kue tradisional Indonesia ya, betul ya. Kalau jajanan pasar tuh termasuk? Sama, jajanan pasar tuh kue basahan juga gitu. Sering kira sih jajanan pasar. Sama aja tradisional. Kepo nih, Chef pernah nggak sih pakai gula rafinasi? Oh pernah. Karena gula rafinasi begini. Gula rafinasi itu menurut Yongki ya, diturun dilurusin nih kalau nggak bener ya. Soalnya banyak juga orang yang nggak tahu kan selama ini. Bahkan saya sendiri pernah ngomong, oh jangan pakai rafinasi karena rafinasi itu dikasih zat kimia, kotorannya juga masih ada di situ. Untung diundang sama Agri ini dapat satu kans yang sangat baik untuk Yongki jelaskan kepada para follower kita ya, baking lovers lah terutama. Bahwa gula rafinasi itu memang luar biasa. Untuk kita pakai gula yang putih, bersih. Jadi di sini Yongki juga meluruskan nih semuanya ya, bahwa gula rafinasi sangat recommended sekali
untuk dalam pembuatan kue-kue yang ada di Indonesia, termasuk masakan. Di masakan itu gula penting banget ya, Chef? Sangat amat penting di makanan, ya, terutama kue. Kalau masakan memang pakai, tapi kadarnya cuma sekitar 5%, 6% kalau di masakan ya. Tapi kalau di kue itu pakainya tinggi. Bisa pakai 30 sampai 40%, bahkan apalagi buat manisan kan 70% dari jumlah buah. Kecuali masakan itu seperti bakar-bakaran, semua masakan yang dibakar tuh pasti pakai gula. Jadi nggak ada bakaran yang asin tuh nggak ada. Pasti manis, bener nggak? Iya. Sate manis. Terus apalagi yang manis ya? Sate, terus itu dendeng manis. Pokoknya Ini sedap. manis banget. Iya. Boleh ceritain lagi Chef sedikit tentang kelas Chef yang kelasnya itu beberapa industri roti, Chef. Biasanya produknya atau roti yang dipelajari di kelas itu apa sih? Oke. Nah, kebanyakan yang mereka belajar ke saya pasti dia datang ingin membuka toko. Kalau mau buka toko, walaupun dia kafe atau bakery, kan dia harus satu punya yang maskot namanya. Nah, untuk mencari maskotnya dia harus bikin kue yang lain daripada yang lain yang nggak ada orang jual. Tapi orang sini suka. Nah, itu biasanya di situ. Nah, di situ baru kita bergerak. Karena Yoki bekerjanya di bidang industri ya. Orang mau buka restoran, orang mau buka kafe, mau buka bakery, atau mau buka industri pabrik. Itu dia pasti menanyakan. Karena kalau dia tidak ambil yang maskot, orang nggak akan beli. Pokoknya mau buka bakery gitu. Jualannya sama bakery lain itu udah nggak akan jalan. Karena sama, kenapa mesti beli kayu? Di tetangga saya sebelah juga ada. Iya kan, kurang lebih kan begitu. Nah, jagoannya. Jadi dia harus pilih makanan. Itu kerjaan saya. Nanti saya yang memilihkan. Oh, nih bikin ini, tapi nggak lari dari konsep dasar. Ya roti begitulah. Contoh yang gampang aja nih ya. Kenapa? Yuki, ini roti kan saya udah bisa bikin, puff udah bisa bikin. Nah, cake bisa bikin, bisa. Roti, cake, puff satuin tuh jadinya lain kan? Resepnya kan tahu semua. Iya. Nah, contohnya seperti begitu. Tinggal di konsep aja. Oh, nanti disajikannya nih mau ambil kelasnya di mana nih? Mau ambil kelasnya di anak muda, apa di emak-emak pangkongkong, apa di kelas anak-anak bawah, tinggal pilih mana yang paling tinggi kan? Nah, nanti itu bagian saya lagi tuh. Nanti anak yang muda. Nah, kita larinya seolah-olah kita sebagai anak muda. Umpamanya kalau buat anak muda nih gimana? Sukanya apa? Sukanya nongkrong, harus deket kopi. Nah, kalau makan kopi jangan dikasih yang terlalu manis-manis gitu kan ya. Sedikit gulanya dikurangin, nanti kopinya nambah. Gitu caranya ya kan. Trik-triknya jadi dapat dari Chef Yongki ya. Ya, jadi ya salah satunya saya memberikan, mungkin mereka juga sudah punya sih gitu, cuman kita support aja. Jadi oh ya, dengan pendapat saya sih begini, untuk menambah aja masukan ke dia supaya nanti kalau buka juga kan nggak salah. Masih nggak jelas? Ya udah, sini Om Yoki trainingin nih. Cara bikin roti yang bener nih kayak gini. Nih cara bikin cake nih begini. Nih kalau cara masak nih begini nih yang bener nih. Kalau masak Indonesia nih begini nih. Nah gitu. Cuman gitu aja. Dan mereka kebanyakan berhasil, banyak yang di luar negeri kebanyakan. Jadi mereka di sini belajar, selesai ke luar negeri, mereka buka tadinya kafe kecil-kecilan, tapi bisa jadi besar. Iya, semua makanan Indonesia bisa laku. Kalau dia buka di luar negeri makanan sesuai yang ada di negerinya, nggak akan laku. Kalau dia tulisannya makanan Indonesia, masakan Indonesia, kue-kue, laku. Nah, itu yang saya support. Dengan mensupport itu, maka nanti kue-kue Indonesia atau masakan Indonesia akan terkenal di dunia. Itu harus dari anak-anak kita. Nanti mungkin satu saat nanti gantiannya kita ngundang ya. Nanti jelasin buat di YouTube Yongki, di TikTok, di Instagram, supaya banyak masyarakat atau baking lovers kita yang semuanya akan tahu tentang gula rafinasi. Luar biasa, ini bagus sekali ya. Akan lebih teredukasi tentang gula rafinasi. Penting. Senang sekali dengan Chef Yongki kita ngobrol-ngobrol gini. Insya Allah bisa jadi perpanjangan ke para listenernya Chef Yongki ya, tentang gula rafinasi terutama. Pastinya. Nanti apalagi, akan Chef Yongki kan aktif juga nih ngajar di kelas, terus seminar-seminar ya Chef. Seminar, kuliah juga ya, jadi buat anak-anak kuliah, perhotelan, ya kan, supaya mereka juga mendapatkan ilmunya yang benar, nggak sekedar, kan sekarang banyak anak-anak cuma lihat Google, terus lihat YouTube, lihat banyak yang kadang-kadang nggak benar itu, asal
asal nampang aja udah gitu, udah dapet aja udah rasanya bangga bener dia. Iya. Ya tapi takut salah kan nggak boleh. Jadi sekarang jadi supaya nggak ada hoax gitu lagi. Iya, Iya kan? meluruskan yang salah. Benar itu penting ya dan anak mudanya. Oh iya, kita info nih untuk UMKM mungkin yang mau belajar masak sama Chef Yongki bisa explore di mana nih? Ya lihat aja di Instagram kan ada, tinggal Yongki Gunawan ya kan. Iya, Yongki Di Gunawan, gue YouTube, juga langsung paling atas. TikTok ya ada lah, tinggal ngomong Yongki Gunawan. Iya, keren banget. Kita nih aktif podcast ya. Kita insya Allah 1 bulan sekali yang akan tayang di YouTube Agri. Oh gitu ya. Nanti kita follow deh YouTube Agrinya ya. Iya, YouTube Agri. Nah, platform sosial media Agri juga Subscribe kita ada. maksudnya. Subscribe YouTube Agri. Jangan lupa stay tune di podcast YouTube Agri, di Instagram juga kita ada Agri Indonesia, Twitter ada, Facebook ada, yang kita bakalan share info-info edukasi menarik lainnya. Obrolan manis-manis bersama Chef Yongki tentang berbagai masakan ya Chef, terutama kue. Kebetulan tadi saya searching sedikit nih Chef, ternyata Chef itu punya lagu yang judulnya Kue Nusantara ya. Mungkin untuk menutup obrolan kita yang manis-manis, boleh dong Chef sedikit aja. Aduh, kita nggak intinya ya sedikit aja lah. Itu sebetulnya lagu Yongki bikin supaya orang Indonesia jangan melupakan makanan kita, karena makanan kita nih ada. Tapi biasa kalau Yongki tampil kalau nggak nyanyi nanti dia ngantuk. Untuk menghilangkan ngantuknya bikin lagu yang sedikit ngegaya sedikit lah supaya kayak gitu ya. Paling lagu ini di pagi HP-ku berbunyi buat hati menjadi happy. Nah itu. Seru banget. Ya, itu tentang kue basahan. Tentang kue basahan. Ada masakan karena ada yang belantara. Belantara betul. Aku searching. Oke. Seru banget ngobrol yang manis-manis bareng Chef Yongki. Sampai ketemu di podcast Manisnya Agri berikutnya. Bersatu kita lebih manis.